Kalau kita lepas dari ilmu syariat, maka gagal dunia kita, akhirat kita. Makanya Imam Syafi'i itu punya istilah yang masyhur, mungkin kita semua tahu. Imam Syafi'i itu selalu bilang gini, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang mau sukses dunianya, sukses dunia maksudnya apa? Jadi bisnismen, punya perusahaan besar, jadi insinyur, jadi dokter, jadi orang hebat, pokoknya dikenal di dunia. Kuncinya apa Imam Syafi'i? Kuncinya itu ilmu, belajar. Ya, makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Iqra. Ya, kita disuruh baca, disuruh belajar, disuruh ngaji, disuruh nuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau mau sukses dunia kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah bisa kumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan tidak berdiri dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan Allah makin memperkokoh iman Islam kita agar kita wafat insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sedang duduk di satu majelis, satu perkumpulan, yaitu di dalam menuntut ilmu, atau lebih tepatnya menuntut ilmu syariat. Karena ternyata tidak ada yang dapat membuat orang itu bahagia dunia, bahagia akhirat kecuali dengan ilmunya. Ulama mengatakan ta'allam aktsar tukram aktsar. Perbanyak ilmumu, maka makin dimuliakan engkau dunia maupun kelak nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menambah ilmu. Dan banyak ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengangkat derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi yang bakal diangkat derajatnya? Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang begitu banyak, Nabi terangkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, yaitu menuntut ilmu syariat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa sih? Karena kalau kita tahu ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada norma-norma yang dibuat oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita kenal itu fikih. Kita kalau mau sholat butuh hukum, kita kalau mau puasa butuh hukumnya, kita kalau mau zikir ada cara tata caranya,
Kita kalau mau baca Quran ada ilmunya. Kalau kita mau berpuasa ada ilmunya. Yang membatalkan puasa apa? Bahkan kalau kita mau menikah, muamalah, jual beli, gadai barang, apa aja, semuanya itu ada ilmunya. Urusan jinayat pun kalau ada orang yang membunuh orang itu ada ilmunya. Ada tata caranya. Oh gimana nih bunuh orang, apa yang dilakukan, kisos, apakah langsung dia kisos atau tidak. Ada orang yang caci maki, oh harusnya gimana nih, kita dicaci maki, boleh nggak saya balas dengan balasan yang sama atau mungkin lebih. Oh saya dizalimin, harta saya diambil, bagaimana caranya supaya saya bisa tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tukang maksiat mau tobat, semuanya ilmu. Kalau kita lepas dari ilmu syariat, maka gagal dunia kita, akhirat kita. Makanya Imam Syafi'i itu punya istilah yang masyhur, mungkin kita semua tahu. Imam Syafi'i itu selalu bilang gini, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang mau sukses dunianya? Sukses dunia maksudnya apa? Jadi bisnismen, punya perusahaan besar, jadi insinyur, jadi dokter, jadi orang hebat, pokoknya dikenal di dunia. Kuncinya apa Imam Syafi'i? Kuncinya itu ilmu, belajar. Ya, makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Iqra. Ya, kita disuruh baca, disuruh belajar, disuruh ngaji, disuruh nuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau mau sukses dunia, kuncinya ilmu. Orang mau jadi tukang parkir aja harus ada ilmunya. Kalau nggak suka ketabrak itu. Ada tukang parkir gak punya ilmunya, main prit-prit aja ditabrak tuh. Tapi kalau dia punya ilmunya ada triknya tuh. Bahkan ilmu supaya dia dapat duit juga harus ada ilmunya. Ada orang periwitannya di sebelah kiri supir, kagak dapat itu. Di kanan kan? Makanya tukang parkir aja harus ada ilmunya. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau mau sukses dunia kuncinya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa orang yang mau sukses akhiratnya? Maksud sukses akhirat gimana sih? Meninggal husnul khotimah, di kuburan gak dapat siksaan dari Allah, nanti di yaumul qiyamah selamat daripada hisab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mandang wajah Nabi, sahabat Nabi, keluarga baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh di yaumul qiyamah selamat. Imam Syafi'i kuncinya apa sih? Fa'alaihi bil ilmi. Maka kuncinya ilmu, nuntut ilmu agama, belajar jangan pernah berhenti. Waman aradahu, ternyata Imam Syafi'i juga katakan, siapa orang yang mau sukses dunianya, sukses akhiratnya. Dunianya enak, punya uang, serba punya. Kalau mau kemana-mana punya motor Honda, punya motor PCX Wow, aja punya motor kemana-mana. Oh mau sukses dunianya, mau sukses nih. Akhiratnya mau sukses juga. Berarti kuncinya nggak lain dan nggak bukan kecuali ilmu. Ya nggak ada tuh. Makanya kita kalau ngelihat sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain semuanya yang mereka cari itu ilmu. Ya, di mana ada Nabi mereka ikut duduk bersama Rasulullah SAW. Nabi ada hadis bunyinya begini, disebutin sama Imam Ghazali itu di kitab Ihya-nya. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, orang yang alim di dalam ilmu agama. Ya, jadi kalau ditanya tentang sholat harus bisa jawab muslim. Banyak dari kita sekarang ditanya tentang rukun sholat nggak bisa jawab. Oh berarti ini bahaya. Karena musibah yang paling besar itu bukan musibah filman. Musibah yang paling besar bukan musibah pada saat harta kita kecolongan, harta kita kebakaran, mobil kita hilang, bukan. Musibah yang paling besar adalah al-musibah fid din. Musibah di dalam agama kita. Makanya Nabi bilang kun aliman, jadi orang alim, sebisa mungkin jadi orang alim. Ya. Kalau nggak mampu, sibuk dengan urusan-urusannya, maka Nabi teruskan dengan mengatakan au muta'alliman, jadilah orang yang gemar belajar menuntut ilmu agama. Nabi bilang au muta'allim, jadi orang yang nuntut agama, penuntut ilmu. Di mana ada majlis ta'lim, datang ke itu majlis bawa buku tulis, bawa pulpennya tulis. Nah itu penuntut ilmu.
Orang-orang soleh dulu tuh kemana ada ulama didatengin, dia belajar apa, belajar ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu Quran, apa belajar. Kalau nggak bisa juga, au mustami'an, ya udah. Kalau memang nggak punya modal buat beli buku tulis, nggak punya modal buat beli pulpennya misalnya, karena buku tulis Bib kayaknya sekarang udah mahal Bib, serba mahal. Buku tulis sama pulpen tuh sepaket bisa 5.500.000. Contoh ini, ya. Oh berarti kata Nabi, au mustami'an, datang ke majelis taklim, dengerin ilmu. Oh saya sempatnya seminggu sekali hadir. Saya sempatnya sebulan sekali hadir. Jangan sampai melewati 1 bulan kata ulama kecuali kita dengar ilmu. Makanya kita beruntung sebagai umatnya Nabi. Kenapa beruntung? Setiap Jumat wajib kita hadir ilmu. Apa yang wajib kita hadiri? Khutbah Jumat. Ya. Ini sekarang udah masalahnya orang-orang kita sekarang nih, Pak. Udah diwajibin hadir khutbah Jumat, masih banyak pada saat khutbah Jumat masuknya pas qomat. Masuknya pas qomat. Padahal ini udah diwajibin, nanti suruh dengerin ilmu. Tetap aja dia ngerokok dulu di luar. Dia ngerokok, nunggu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru tuh buru-buru. Ya. Enggak, ini ilmu diwajibin. Oh ada ilmu di majelis. Ya udah gak sempat, setidaknya Jumat datang dengerin tuh khutbah. Kenapa? Ilmu tuh penting. Ilmu tuh nolong kita dunia maupun akhirat. Itu Nabi bilang. Kalau nggak mampu juga, au muhibban, cintain ilmu, cintain ulama, cintain penuntut ilmu, cintain masjid, cintain majelis taklim, perhatian sama majelis taklim, perhatian sama masjid. Jangan ada satu masjid kipas udah hancur, udah ke kanan aja kagak balik-balik tuh. Kanan, ada kan kipas begitu tuh. Kagak balik-balik, didiemin aja tuh. Atau bikin pengumuman, ayo yang mau nyumbang kipas buat masjid, ya Allah cuma 200.000. Harus pengumuman dulu. Enggak, kata Nabi, au muhibban, cintain tuh yang ada kaitannya dengan ilmu. Cintain masjid, cintain majelis taklim, cintain penuntut ilmu, cintain para ulama, cintain buku-buku, cintain Al-Quran. Pokoknya yang ada kaitannya dengan ilmu, cintain aja. Terus kalau nggak mampu juga, Nabi bilang, fala takunil khamisah fatahla. Jangan kita menjadi golongan yang kelima. Kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama tuh bahas, Imam Ghazali bahas, apa sih maksudnya dibinasahin tuh? Apakah mungkin kalau kita nggak belajar, tahu-tahu kita meledak badan kita? Bukan. Apakah mungkin pada saat kita nggak belajar, tahu-tahu badan kita langsung kebakar gitu? Enggak. Ternyata orang kalau udah nggak punya ilmu, apa aja dia bakal lakuin, dan dia kadang lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Binasa nih. Nggak bakal hidupnya bahagia. Peneliti mengatakan, yang dicari sama manusia ini apa sih? Diteliti tuh. Ayo disebar tuh. Coba pada jawab, suruh jawab. 1, ada yang bilang apa? Yang dicari sama manusia pokoknya punya duit banyak. Kalau kita ditanya nih sekarang, disebarin lembaran gitu, kira-kira cita-cita ente paling tinggi apa? Pengennya biar enak hidup ente apa? Pokoknya Beb, pokoknya cukup dah, rumah 2, mobil 2, penghasilan sebulan 100 juta, cukup gak? Cukup gak kira-kira? Bini 2, anak 6. Pokoknya tiap sebulan sekali umroh, setahun sekali pergi haji, amin. Cukup gak itu kira-kira? Cukup gak? Cukup kan? Udah tulis, dilihat. Allah kasih itu misalnya, Allah kasih. Ternyata pada saat kita punya begitu, kita tahu-tahu, beban juga ya. Rumah 1 aja ya Allah mana repot banget, pembantu, listrik, apa ini itu. Anak 3 aja luar biasa, bini 1 aja, waduh, ngomelnya sehari bisa 7 kali. Ini bini 2, baru berasa. Akhirnya bilang lagi sama Allah, ya Allah, kalau gaji anak 200 juta sih enak ini. Ya. Ternyata puncak kenikmatan di dunia bukan itu. Berarti bukan itu. Nabi bilang tuh, seandainya ada satu gunung, gunung itu isinya emas, semuanya dikasih ke kita bakal minta satu gunung lagi isinya emas lagi. Dikasih 2, mintanya 3.
Dikasih 3, mintanya 4, gak bakal puas. Jadi terus apa sih puncak daripada itu semua? Puncak daripada itu semua pada saat kita mengetahui ilmu yang ada tersambung dengan Allah, ilmu yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu paling nikmat tuh. Jadi nggak ada tuh. Banyak orang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia nggak kenal Allah. Karena dia nggak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu kitab namanya Tadhkirul Mustafa. Ya, dia akhir kitab ada satu hadis dikutip tuh. Punya hadisnya begini. Atadruna man aghnan nas. Nabi lagi duduk-duduk sama teman-temannya. Nabi nanya, "Hai sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang yang paling kaya di muka bumi?" Mungkin kalau kita bilang yang punya Honda kali ya kalau sekarang ya di Indonesia. Yang paling kaya kalau itu. Yang punya dirham wa dananir, kata sahabat. Yang peraknya banyak, emasnya banyak. Kata Nabi, bukan itu. Siapa lagi coba? Yang tanahnya banyak ya Rasulullah. Nabi bilang bukan. Yang dia di mana tempat dia punya harta, Nabi bilang bukan. Alladzi wajada fi qalbihi al-qana'ah fahuwa aghnan nas. Orang yang paling kaya di muka bumi adalah orang yang dimana di dalam hatinya ada sifat qanaah. Dia orang yang paling kaya. Maksudnya bagaimana? Dia merasa serba cukup dan selalu bersyukur dengan pemberian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nikmat berarti. Oh, kagak punya apa-apa. Sahabat Nabi itu ada namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah digelari sama Nabi Abu Turab. Karena dia pernah kelaparan berhari-hari enggak makan. Dia sampai berguling-guling tuh di masjid. Masjid dulu belum ada karpet ya, padang pasir aja gitu, tanah. Badannya penuh sama tanah, dia kelaparan. Nabi ngeliat dia dipanggil Abu Turab. Abu Turab teh orang yang banyak tanah di badannya. Tapi Sayyidina Ali sahabat Nabi kira-kira kaya nggak di dunia akhirat? Kaya dia. Materi nggak kelihatan. Tapi dia tahu Allah, dia kenal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah diajak sama Nabi, ayo hijrah. Kata Nabi, Abu Bakar, ente kalau ada apaan tuh yang ente bawa, yang bisa ente bawa, bawa. Kalau kita kira-kira ada dikasih pilihan, Nabi misalnya kita hidup di zaman Nabi, Nabi bilang, ayo kita mau hijrah nih. Yang ada harta yang ente punya, bawa buat kita di perjalanan. Kita punya duit 2M, yang kita bawa berapa? Jujur aja, jujur. Berapa kira-kira? 500 juta? Bohong ente, 500 juta kebanyakan 50 juta lah. Ya. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi pas udah mau jalan, dilihat ontak 2 penuh barang semuanya, uang banyak di situ. Nabi nanya, Abu Bakar, yang lu tinggal buat anak bini lu berapa? Ini banyak amat ini. Yang lu tinggal buat anak bini berapa? Anak tinggal buat anak bini aja cuman Allah sama Rasulullah. Udah cukup. Ini semuanya ada bawa. Oh begitu, ya udah jalan. Nah, jadi ternyata kesuksesan, kebahagiaan itu pada saat rumah tangga kita, diri kita ada Allah, ada Nabi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka tuh ngaku-ngaku cinta sama Allah, pengen dapat keberkahan dari Allah, pengen dapat sukses dunia akhiratnya, maka fattabi'uni. Jangan jauh-jauh, ikutin aja tuh nama makhluk yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ikutin aja. Cara makannya Nabi ikutin, cara tidurnya Nabi ikutin, cara bergaulnya Nabi ikutin, cara keluarnya Nabi ikutin, cara duduknya Nabi ikutin, cara tidurnya Nabi ikutin, cara ngajinya Nabi ikutin. Sholat, kalau kita sholat kita model kita nggak model Nabi, Allah tolak. Nabi bilang, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian. Tapi kata Nabi, jangan coba-coba sholat kalian nggak sama seperti saya. Sholatnya harus sama dengan sholatnya Nabi. Nabi rukunya gimana, ikutin.
Nabi i'tidalnya gimana, ikutin. Nabi sujudnya bagaimana, ikutin. Kalau bisa sholat begitu, kita bakal dapat kebahagiaan tuh. Enak kayaknya sholat. Sahabat Nabi itu kalau lagi sholat, ya, musuh ngelempar anak panah, dilempar sama anak panah, nancep ke badannya, goyang nggak sahabat Nabi? Tetap sholat nggak? Tetap sholat. Kalau kita lagi sholat, laler lewat, nemplok di hidung, kira-kira gimana? Itu tiup-tiup, kagak terbang tuh lalat tuh, keganggu kita. Kok bisa begitu? Ternyata mungkin banyak sesuatu kita nggak sesuai dengan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi bilang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada orang bilang rumah tangga anak kok ribut terus, Ustadz. Anak kok kacau terus di rumah tangga. Karena nggak pakai ilmu. Ya, karena nggak pakai ilmu. Kalau seandainya kita pakai ilmu, beruntunglah dunia akhirat kita. Sayyidina Ali itu punya kata-kata mutiara yang dikenal tuh di mana-mana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini, "An-nasu min jihati tamthili akfa'u. Abuhum Adamu wal ummu Hawwa. Fa in yakun fi aslihim syarafun yufakhiruna biha fattin wal ma'u. Mal fakhru illa li ahli ilmi. Innahum alal huda liman istahda adillahu. Fagudratu kulli mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib begini, seseorang itu kalau mau dimiripi semuanya sama. Saya dengan Anda sama, atasan bawahan sama, raja sama rakyat sama, miskin sama kaya sama. Kok bisa Sayyidina Ali sama? Abuhum Adam wal ummu Hawwa. Dari sisi itu semuanya sama. Karena kita semuanya kembalinya ke Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi kalau ada coba-coba yang ngaku keturunan iblis, ya jangan duduk di sini. Ya, karena kita semuanya ini sama nih. Baliknya ke Nabi Adam sama Siti Hawa. Sama kita sih. Tapi ada yang membedakan. Kadang ada yang membedakan, fulan dengan fulan bisa dibedakan. Fulan saya dengan Imam Syafi'i beda. Saya dengan Abu Hanifah, atau fulan dengan Imam Malik. Fulan dengan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Keturunan Adam juga itu. Yang bedain apa tuh? Mal fakhru illa li ahli ilmi. Gak ada yang membedakan kecuali kalau punya ilmu. Nanti di yaumul qiyamah yang bisa dibangga-banggakan bukan harta, bukan anak, bukan apa yang kita punya, kecuali ilmu. Kalau ilmu kita sesuai dengan ilmunya Nabi, ini bisa dibanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu bisa hafal Quran, bisa tahu hadis, bisa tahu ilmu fikih, bisa ngerti tentang hukum sholat, hukum ini, maka nanti yaumul qiyamah orang tersebutlah yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal fakhru illa li ahli ilmi. Fagudratu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Maka kadar seseorang dunia, kadar seseorang akhirat tergantung ilmunya. Ilmunya makin hebat, kita kalau ngeliat aja sekarang. Di YouTube kan sekarang luar biasa. Ada orang manusia makan juga kayak kita makan, minum juga, menikah juga. Ya kadang dia punya mobil juga, dia punya motor juga, punya rumah juga. Tapi kok dimuliakannya lebih hebat, ini luar biasa itu. Apa kunci ilmunya? Entah dia mau ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ya, pokoknya kalau ilmu dunianya hebat, ya makin dimuliakan. Ilmu akhiratnya hebat, lebih dimuliakan lagi. Fagudratu kulli imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli ilmi an. Fafuz bi ilmi. Makanya pegangin ilmu. Jangan berhenti nuntut ilmu. Jangan pernah bosan nuntut ilmu. Mungkin di sini mungkin ada majelis ta'limnya sebulan sekali, atau mungkin yang ada yang seminggu sekali. Di luar sini kan kita pulang ke rumah. Ya, di sekeliling kita mungkin ada ustadz yang kita kenal, datang ngaji, belajar tentang ilmu agama, jangan pernah lepas. Kenapa? Karena itu yang bisa bikin kita sukses dunia, sukses akhirat. Gak ada lagi udah. Nanti mau rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, kuncinya ilmu. Ada orang datang mana? Ustadz mau tanya, Ustadz. Tanya apa? Ana udah talak istri ana, Ustadz. Oh gitu. Berapa banyak?
Ada mungkin 12. Yang bener ente. Kok 12? Gimana ceritanya bisa sampai 12? Ya pokoknya tiap ribut talak. Ribut lagi, talak lagi. Berapa hari lagi, talak lagi. Ribut lagi, berapa hari lagi, talak lagi. Ada mungkin 12, Ustaz. Itu berarti yang menyebabkan orang tersebut, kira-kira ada nggak mungkin di sekeliling kita atau teman kita yang kita dengar tiap ribut nalak istrinya, ada nggak? Banyak kan? Nalak istri tiap ribut, nalak. Kalau ditanya berapa kali talaknya sudah sampai lebih dari 10. Sedangkan syariat itu batas maksimalnya berapa? Orang nalak bini lu sampai 12 lu berarti orang kagak belajar. Maksimal mentalak istri itu cuma 3. Talak 1 itu ada kemungkinan untuk rujuk. Itu ilmu tuh. Oh, saya baru talak istri saya 1 nih. Oh, berarti ada waktu, namanya waktu untuk memungkinkan kita mengembalikan istri kita supaya jadi istri kita lagi. Apa namanya? Namanya rujuk. Selagi dia masih di masa iddah berapa lama? Masa iddah itu salasata quru'in, 3 kali suci, bukan 3 bulan. Tapi 3 kali suci. Oh, berarti suci pertama, dia haid, suci lagi, dia haid, suci lagi. Udah 3 tuh. Kalau sampai haid belum diucap sama si suami itu, kamu saya kembalikan jadi istri saya lagi, maka lepas itu. Maksudnya lepas apa? Kalau ente mau balik lagi sama dia harus nikah baru. Tapi kalau masih di masa iddah, cukup ngucap aja, kamu saya kembalikan jadi istri saya lagi. Langsung otomatis jadi istri itu. Walaupun tanpa ada syahid, tanpa ada saksi. Ajib. Adanya di ilmu. Talak 2 juga begitu. Tapi kalau udah talak 3, nggak bisa balik lagi. Ya Allah Ustaz, anak sayang banget tuh istri anak, Allah berjuang bareng apa, anak nyesel, anak lagi pas mengucap talaknya itu dalam keadaan marah. Ada yang begitu kan? Anak, ya namanya orang biasanya kalau mengucap talak lagi ribut atau lagi baik-baikan. Ya mayoritas orang lagi ribut sama bininya. Ya jatuh, terus gimana? Anak mau balik lagi? Ya udah, syariat mengatur itu. Ada ilmunya. Apa ilmunya? Harus melewati 5 syarat, 5 tahapan. Wajib. Apa itu Ustaz? Yang pertama, iddahnya biar habis dulu. 3 kali suci biar habis. Tahap yang kedua, biarkan dia menikah dengan orang lain. Ya Allah Ustaz, gak bisa Ustaz, gak bisa. Syariat bukan dolim, tidak. Tapi syariat ingin mendidik kita. Jangan ngegampangin lisan untuk mentalak siapapun istri ente. Jangan gampang, ribut lo laki keluar dari rumah. Di Uber Ustaz mau bini. Ya udah, nanti pokoknya jangan gampang. Laki itu kalau udah mengucap gabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima kawin dan nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Dari hari itu lisan ente diperhitungkan. Ngucap kamu saya talak, bercanda, serius, berbohong. Pokoknya kalau diucap dengan kata-kata yang sharih, maka langsung jatuh talak. Oh saya bercanda, nggak ada bercanda, ini bukan pacaran ini. Kalau pacaran ada orang begitu kan, pacaran putus nyambung. Putus. Karena emang kagak ada status, syariat nggak ngakuin itu. Tapi kalau udah adanya pernikahan, diperhitungkan tuh. Ente ucap apa diperhitungkan. Oh talak, oh harus nikah lagi sama orang. Ya udah nikah. Terus syarat ketiganya apa? Tahapan ketiga. Tahapan ketiganya harus yang nikahin dia harus hubungan badan, dia harus dicobain kalau kata orang Betawi. Mantan bini kita harus dicobain. Ya Allah, hancur nanti ada. Syariat ngedidik kita. Biar lain kali itu jangan gampangin perempuan. Nabi itu sebelum wafat, wasiat Nabi, di samping sholat salah satunya apa? Allah fin nisa. Jagain perempuan, jangan ngegampangin perempuan. Terus apa lagi? Ditalak lagi sama tuh laki itu. Diribut, ditalak. Habis itu iddahnya beres yang kelima. Kalau iddahnya beres, ente boleh kembali lagi sama mantan istri ente. Kalau memang talaknya talaknya 3. Kalau talak 1, talak 2. Nah, syariat kenapa sih? Orang bikin talak 1, talak 2, talak 3. Apa tujuannya? Talak 1 supaya ente mikir, sama-sama duduk bareng apa. Ini sekarang orang sekarang apa? Karena gak punya ilmu, langsung kamu saya talak 25.
Habis ditalak 25 dia bingung. Waduh gimana nih udah talak 25, nanya ulama sini. Ya, saya udah talak istri saya langsung 3 aja deh, Bib. Udah ribut udah enggak kuat nih. Nalak istri langsung 3. Setan itu hebat. Setan itu hebatnya luar biasa. Ya, setelah itu nyeselnya luar biasa. Akhirnya cari ulama yang mengatakan itu jatuhnya satu. Ya, tapi ulama-ulama tasawuf bilangnya apa? Ente udah ucap 3, gak usah pakai ente cari-cari pendapat-pendapat yang mengatakan itu satu. Kenapa? Karena itu bagaimana janji ente sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adanya di mana? Di ilmu. Orang kalau udah nggak punya ilmu sesat dia, bahaya dia. Bahkan ada namanya Syekh Ali. Syekh Ali bilang gini, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriguha wal ilmu ma'un litilkan nar yutfiha. Kebodohan itu bagaikan api yang membara. Kita ini kalau bodoh itu bagaikan api di rumah kita. Kita kalau udah bodoh, kagak sholat, gak ngerti rukun sholat, gak ngerti ngaji, gak ngerti puasa, gak ngerti, itu seperti api yang membara lagi bakar diri kita. Kita lagi dibakar itu. Gak ada yang bisa madamin api kecuali apa? Air. Air itu apa? Air itu ilmu. Kalau kita punya ilmu, beruntunglah dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, ada Imam Badi'uz Zaman. Ya, Imam Badi'uz Zaman. Imam Badi'uz Zaman bilang begini. Ya, sebelum itu, yang membuat sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun ulama-ulama sekarang yang kita kenal, mereka bisa mulia itu bukan karena apa-apa harta dan yang lainnya. Mereka bisa hidup selama-lamanya. Imam Syafi'i sampai sekarang masih hidup. Maksudnya masih hidup apa? Karena tuh resep dari Nabi. Ente kalau mau hidup selama-lamanya, pegangi ilmu, ente hidup selama-lamanya. Imam Syafi'i sampai sekarang masjid dinamain Imam Syafi'i, namanya masih didengar. Ya, universitas, kampus, sekolahan, namanya Imam Abu Hanifah. Ya, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Orangnya mana? Udah gak ada itu semua. Tapi sampai sekarang mereka masih hidup. Sampai detik ini akhlaknya masih didengar, kata-katanya masih didengar, cara jalannya masih didengar, bagaimana mereka ngucap masih didengar, cara tidurnya masih didengar. Kenapa? Karena mereka memegang ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Imam Badi'uz Zaman. Imam Badi'uz Zaman bilang begini, innal ilma bati'ul lizam ba'idul maram la yura fil manam wa la yurathu 'anil aba'i wal a'mam wa innama huwa syajaratun la tughrasu illa bid-dars wa la tusga illa fin nafs wa la yahsulu illa man anfagal 'ainain wa jatha 'alal 'ain atadhunnu man ashghala naharahu bil jam'i wa lailahu bil jima'i yakhruju minal fuqaha kalla wallahi hatta yaksida ad-dafatir wa yastashib al-mahabir wa yaqta' al-ghifar wa yasila fi talabil ilmi bainal laili wan nahar. Imam Badi'uz Zaman bilang begini, sesungguhnya ilmu itu sesuatu yang sangat amat jauh untuk digapai. Jadi jangan berharap kita cuma sekedar taubat seminggu atau jadi ulama, kagak ada. Kagak ada. Orang baru taubat sebulan, baru kenal kitab sebulan, tentu jadi orang alim. Ada nggak? Ya sekarang banyak orang begitu. Tapi Imam Badi'uz Zaman dibilang tidak mungkin. Badi'ul manam, la yura fil manam. Ilmu itu nggak didapat di dalam mimpi. Oh, saya mau hafal Quran saya peluk aja, saya tidur mimpi saya hafal Quran, bangun hafal Quran nggak? Ada orang begitu? Berarti ilmu murah banget, kagak ada begitu. La yura fil manam wa la yurathu 'anil aba'i wal a'mam. Dan ilmu itu tidak diwarisi. Maksudnya tidak diwarisi apa? Ayah saya alama, kiai besar, ulama hebat, saya nggak pakai belajar, tentu jadi orang alim nggak bisa. Paman saya kiai besar, ulama besar, habib besar, tentu dia wafat, saya ponakannya langsung jadi alim nggak? Gak mungkin. La yurathu 'anil aba'i wal a'mam wa innama huwa syajaratun. Tapi ilmu itu seperti pohon
Yang mana pohon itu harus ditanam dulu, harus diperhatikan, disirami, dipupuki, dirawat. Ya, rawatnya bagaimana? Bawa daftar kita, korbankan kedua mata kita, jarang tidur, nangis sama Allah Subhanahu wa taala, korbanin dengkul kita. Maksudnya apa? Berdiri, ya, jangan kalau ngantuk langsung tinggal. Kalau kita sekarang begitu kan, saya dulu punya guru. Dulu pas kita lagi belajar tuh saya malam tuh kadang sulit tidur, nanya, "Guru, ada nggak amalan yang bisa bikin gampang tidur?" Guru saya nih langsung bilang, "Ada sini." Apa? Lu baca Yasin. Mau saya pikir benar kali ada dalil. Baca Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anul Hakim. Baru baca satu lembar tuh mata bener tuh langsung ngantuk tuh. Besok pagi Anda bilang, "Guru, mujarab, Masya Allah." Mujarab. Kenapa? Anda baru baca Yasin baru selembar langsung ngantuk kan nih. Oh begitu. Katanya bukan Yasin, emang lo nya males. Ya, setan pengennya kita nggak ngaji. Tapi kalau ente mau jadi ulama, mau jadi orang soleh, mau jadi penuntut ilmu yang benar, pada saat ente ngantuk, ente korbanin kedua mata ente. Jangan tidur, ente bakal jadi orang hebat. Ya. Bahkan apa? Pegangin ente punya pulpen. Jangan ente pernah lepas itu ente punya tinta sampai ente wafat. Maksudnya nuntut ilmu jangan pernah berhenti. Imam Abu Hanifah udah jadi imam besar, ulama hebat, muridnya banyak. Pada saat dia wafat, bajunya penuh sama tintanya dia. Tintanya dia dulu kagak ada pulpen kayak gitu. Tintanya orang dulu tuh pakai inian cumi tuh, ikan-ikanan tuh. Itu dijadiin tinta sama mereka. Dibilang bajunya Imam Abu Hanifah pada saat wafat penuh dengan tinta. Ditanya sama murid-muridnya, "Kenapa sekelas Abu Hanifah kok bajunya masih penuh dengan tinta? Harusnya ulama, ngapain dia bawa pulpen kemana-mana?" Dibilang memang harapan dia wafat dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu kadarnya ulama, kadarnya penuntut ilmu, kadarnya orang yang udah memiliki ilmu, seberapa hebatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, mumpung Allah masih kasih kita umur, ya. Jujur aja ini zaman udah zaman luar biasa. Fitnah di mana-mana. Di rumah tangga kita fitnah, kita kumpul sama teman kita fitnah, ibadah kita kadang fitnah, kadang kita jauh daripada ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Maka kuncinya cuma satu. Ayo kembali ke nuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu agama itu luar biasa. Karena agama ini ngejaga diri kita, ngejaga di sekeliling kita, ngejaga keluarga kita, ngejaga harta orang. Jangan sampai kita zalimin orang lain. Bahkan ngejaga harta kita juga. Ngejaganya bukan sebatas dunia aja, tapi ngejaganya dunia hingga akhirat. Maka mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang-orang yang cinta terhadap ilmu, demen terhadap ilmu dan tidak pernah jauh terhadap ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya buat kita semua. Ada satu riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bilang, siapa orang yang berdoa dengan doa ini setiap habis sholat. Riwayat ini riwayat Imam Tirmidzi. Maka orang tersebut akan menjadi orang alim al-battah. Maksudnya alim al-battah itu orang yang paham tentang ilmu, yang tidak terputus-putus terus demennya nuntut ilmu terus. Apa doanya? Rabbi zidni ilma wa wassi'li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Ini zaman ChatGPT ya. Nanti tinggal tulis aja nanti. Doa Nabi riwayat Tirmidzi yang mengatakan siapa orang yang baca doa ini maka akan dijadikan orang alim yang tidak terputus-putus ilmunya. Insyaallah keluar. Amalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah menjaga diri kita, istri kita, anak keturunan kita agar selalu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di yaumul qiyamah kita dapat ridhonya Allah. Ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua insyaallah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ya hari ini, karena katanya Bib 5:30 udah beres Bib. Kenapa? Karena rumahnya udah jauh-jauh. Ada yang rumahnya di Hong Kong, ada
rumahnya yang di mana. Jadi ala kulli hal, ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ahmad bin Aris Basuro atas materi yang sudah diberikan tentang pentingnya menuntut ilmu syariat. Mudah-mudahan dengan materi itu menambah ilmu kita dan kita tidak bosan-bosannya untuk selalu menuntut ilmu. Apa? Boleh. 2 aja apa 3? 2. Ya, 1. Baik, selanjutnya kami membuka untuk tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya kepada Habib, kami persilakan. Beliau jauh-jauh dari Klan 2. Tahu jelas. Sering lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kebaikan berkahan selalu ada untuk Habib Ahmad bin Aris Basuro dengan segala urusannya, panjangkan usianya. Amin ya Rabb. Berikan anaknya anak soleh. Amin. Mudah-mudahan di sini juga demikian. Jadi ada saya punya kawan, benar teman, dia agama sih masih ada, cuman kurang gitu. Dan lebih ekstrim lagi, di saat dia berantem itu nggak talak gitu, itu langsung cerai, sangat mudah gitu. Nah itu kondisinya di saat teman saya ini sudah bilisan cerai pada istri, bukan talak lagi, langsung cerai intinya. Dan setelah itu besoknya dia baik lagi gitu. Baik lagi, nah ntar berbentuk itu lagi tuh. Nah, teman, apa yang kita lakukan? Mungkin kasih ujangan nasihat, cuman pernah saya katakan jangan sampai ucap seperti itulah gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu gimana? Itu ada. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan luar biasa nih. Memang banyak kejadian seperti itu. Yang pertama, yang perlu kita tahu, kata-kata talak itu ada 2 macam. Kata-kata talak itu ada 2 macam. Kalau bahasa fikihnya itu yang pertama namanya sharih, yang kedua namanya kinayah. Sharih artinya apa? Sharih itu artinya jelas bahwa itu katanya untuk cerai atau pisah. Seperti tolak, cerai, kamu saya talak, kamu saya firaq, kamu saya cerai. Ya udah. Itu mau bercanda, mau pakai niat, nggak pakai niat, mau marah, nggak marah, maka itu langsung jatuh talak. Ya, kalau diucap satu langsung jatuh satu. Ya. Yang kedua namanya kinayah. Apa kinayah? Kalau bahasa Indonesianya itu kinayah itu ambigu. Artinya ambigu itu apa? Memungkinkan 2 hal. Bisa ini, bisa ini. Contohnya begini. Lu pulang deh ke rumah mak lu, gue bosen. Ada kan yang suka ngomong begini, lu pulang deh ke rumah mak lu, gue bosen nih. Lu maksudnya apa? Tuh baliknya ke niat. Kalau ambigu baliknya ke niat. Tanya niatnya. Konfirmasi. Niatnya apa tuh? Niat talak, jatuh talak. Kalau nggak niat talak, nggak, aneh pengen dia pulang aja dulu, dia mandi deh, dia yang bersih, dia ke salon dulu apa? Kalau tujuannya begitu berarti nggak jatuh talak. Nah, kalau pertanyaan tadi, kamu saya cerai, ya udah kan jatuh cerai itu. Besoknya nggak lama dia kumpul lagi. Gimana sih hukumnya? Kalau talaknya talak 1 ataupun talaknya talak 2, kalau masih di masa iddah, kalau kita besok melihat dia kumpul lagi, kalau talak 1 atau talak 2, maka hukum di mazhab Syafi'i, kalau dia memang ucap kamu saya jadikan istri saya lagi, langsung jadi istri. Langsung jadi istrinya lagi. Jadi kumpulnya dia bener aja tuh. Tapi kalau di pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau hubungan badan, kalau dia udah hubungan badan selagi talaknya talak 1 atau talak 2, maka dianggap rujuk, dianggap balik.
Nah, lah terus ini Bib, jujur aja mungkin udah banyak sering diucap tuh. Kalau dari apa yang tadi si penanya sering diucap berkali-kali apa. Nah, saya sebagai teman harus gimana? Ya. Nabi di dalam hadis bilang, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Tapi nasihat itu hati-hati. Kadang kita kalau nasihatin orang itu tersinggung, malah yang terjadi dia malah makin rusak. Makin benci sama kita, makin benci sama hukum. Terus gimana? Maka nasihat itu sepinter-pinternya kita. Ya kalau bahasa-bahasanya ulama-ulama tuh gini. Kita kalau lagi mau hadiahin orang, walaupun nilainya kecil itu hadiah, tapi dibungkusnya dengan bungkus yang bagus. Ya, Anda cuma mau kasih nih misalnya air minum nih. Tapi Anda bungkus tuh, kadonya bagus, apa ada bunga-bunganya, apa Anda kasihnya penghargaannya buat Ustadz Ahmad, padahal dalamnya air doang ini. Depan orang-orang, penghargaan untuk Ustadz Ahmad yang sudah datang untuk ngajar, dikasih kotak luar biasa ada bunga-bunganya, Anda terima, bangga nggak nih? Bangga. Nasihat kudu begitu. Tapi kalau kita dikasih duit misalnya, dikasih duit lumayan nih segini nih, tapi dilempar ke muka kita pasti marah. Nasihat begitu juga. Kita kalau mau nasihatin orang, lihat-lihat orang dulu. Cari jalan gimana caranya biar nasihat itu masuk ke orang itu. Kalau kita mungkin teman dekat kita nasihatin dengan cara-cara yang baik. Kamu belajar lagi, tanya sama Ustadz. Kalau ternyata kalau kita yang ngomong dia bakal marah, ya udah suruh Ustadznya yang negur atau orang yang dihargai sama dia. Kita ngomong sama orang yang dihargai, misalnya orang tuanya kita kenal. Ya udah, Pak dia udah sering ngomong itu begitu, coba nasihatin Pak. Bisa jadi mudah-mudahan gara-gara nasihat orang tua itu bisa diterima nasihatnya. Karena kalau kita biarkan terus tanpa nasihat, yang terjadi akhirnya anak keturunan mereka menjadi anak keturunan yang tidak sesuai dengan syariat Ahsantum. Ya. Silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Ya, ada yang bertanya lagi? Izinkan. Mungkin kalau kadang laki-laki atau suami kadang ketika lagi emosi mengatakan ibaratnya kata seperti tadi, tapi hanya di dalam hati. Itu hukumnya seperti apa? Jazakumullah khair. Nah, syariat itu menghukumi sesuatu yang zahir. Al-hukmu bidh-dhawahir. Di dalam syariat menghukumi sesuatu yang zahir, yang kelihatan. Kalau urusan hati nggak dihukumi sama syariat. Ada orang misalnya dia kafir, dia tahu syahadat. Saya udah syahadat, kapan syahadatnya? Udah dalam hati aja dah, saya nggak usah mengucap. Kata Allah dalam Quran apa? Gulu amanna, katakan kalau kamu beriman, syahadat dulu, kita mau dengar. Oh, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hatinya nggak iman, bukan urusan kita. Urusan kita apa yang diucap. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu sahabat ngelihat musuh orang kafir pada saat udah mau dibunuh, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama sahabat tetap dibunuh. Nabi panggil marah luar biasa. Nabi bilang, kenapa ente bunuh dia? Dia bilang, ya Rasulullah, dia takut sama pedang saya. Kata Nabi, hal syagakta sadrahu, memang ente buka dalamnya dia kalau dia bohong tuh hatinya. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hati di dalam syariat gak pernah dihukumi. Misalnya Anda punya tanah nih 1000 meter. Hati Anda bilang begini, ini tanah Anda wakafin buat masjid. Besok-besok Anda butuh duit, Anda jual, boleh gak? Boleh gak? Kenapa boleh? Karena belum jadi hukum, belum diucap. Sama kayak tadi juga. Ada orang pegel banget sama bininya nih. Bininya ya Allah berisik banget, Anda baru keluar dikit, mau main loh? Hati, gue cerai lo. Jatuh talak nggak? Nggak jatuh talak. Kenapa? Karena hati bukan urusan syariat. Yang diurusi sama syariat sesuatu yang doh. Ya. Ya, silakan. Tanya lagi. Udah, pertanyaan terakhir. Silakan. Ada? Kalau ada ketemu lagi nih. Atau ke pesantren saya tunggu. Saya punya pesantren di Bogor. Silahkan. Kalau yang dekat-dekat Bogor pada mau mampir, ditunggu. Udah gak ada lagi. Ada lagi kan nih teman-teman? Apa sudah paham semua nih?
Apa belum pada nikah kali ini? Kak, kalau dari isi mungkin yang dimaksud pas 2 kali. Oh. Saya mau ambil hadis ini dulu, ayo. Silakan. Udah cukup ya? Ya. Ya udah. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita berdoa bareng-bareng. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Ya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilmana wa lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina katsiran nawal ya hasanal fi'ali qa'iman bila zawal ya mubdiyan bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.